Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam masa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing kami. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib.
Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu, hikmat-Mu penuhi kami, menyaksikan nama-Mu, tinggal dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku, pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Hukum Tuhan pada Minggu Seksagesima hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tiada terlukiskan kasih setianya
firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Seksagesima hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hai saudara yang sehati, gapailah kedamaian dalam Yesus, bersatukan kasih persaudaraan, karena Yesuslah kepala, kitalah anggotanya. Yesus guru dan teladan, kita ini muridnya. Persatukanlah ya Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintahmu, menegakkan keadilan, itulah amanatmu, berkati persekutuan dalam sinar terangmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bagaikan perempuan Samaria mengambil air yang sejuk, tetapi aku terus dagang walau aku meminum terus. Terdengarlah Tuhan Yesus berkata, dirinya kehidupan. Siapa yang datang padanya takkan haus selama-lamanya. Tuhan Yesus air kehidupan, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku agar damai menyang hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini, yaitu di Minggu Seksagesima, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakannya buat kita. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekilas kita boleh mengingat kembali firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, bagaimana kita diarahkan bagaimanakah sesungguhnya hidup orang benar di hadapan Tuhan. Hidup orang benar di hadapan Tuhan dikatakan bahwasanya dia haruslah bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi haruslah juga direnungkan dan juga dilakukan. Jadi firman Tuhan itu kita respon bukan hanya sifatnya pasif, tetapi juga harus aktif. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan akan senantiasa berbahagia. Itu juga yang selalu diperdengarkan ketika kita selesai membaca epistel setiap hari minggunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ini jugalah yang menjadi ketetapan kita pada minggu hari ini, di Minggu Seksagesima ini. Bagaimana dikatakan kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Apa itu kebahagiaan, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih? Banyak orang berkata kalau tolak ukur kebahagiaannya hanya kalau dia memiliki harta yang berlimpah,
pekerjaan yang enak, atau mungkin keluarga yang harmonis, apa yang dia butuhkan semuanya ada, maka kunci kebahagiaan baginya hanya di situ saja. Kalau ini yang menjadi orientasi kita terhadap kata kebahagiaan, maka ini tidak akan kekal. Sebab apapun ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal. Harta bisa habis, kecantikan ketampanan bisa pudar, fisik tubuh bisa melemah pada waktunya, dan lain halnya. Sehingga kalau ini yang menjadi tolak ukur kita mengatakan berbahagia, maka pada suatu saat ini semuanya bisa musnah. Oleh karena itu ternyata bukan di sini tolak ukur kebahagiaan kita. Justru kebahagiaan kita yang sesungguhnya bagaimana kita bisa hidup menurut Taurat Tuhan. Sebab orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, dia akan mengetahui arah hidupnya, perilakunya sehari-hari, apa yang patut dan tidak patut di dalam hidupnya, dan apa juga yang menjadi keharusannya di dalam hidupnya sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, ini merupakan praktis kehidupan kita sebagai seorang pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Bagaimana diarahkan kepada kita beberapa hal yang penting untuk kita jagakan, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah interaksi, juga di tengah-tengah tempat kita bekerja maupun di mana kita berada. Di ayat 1 tadi dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup tidak bercela. Bagaimana kita harus bercermin terhadap firman Tuhan sehingga kita mengetahui apa yang kurang, apa kelemahan, dan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Ketika kita bercermin kepada firman Tuhan, maka kita pun dimampukan untuk menjaga hidup kita agar tidak bercela. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, mengetahui hukum Tuhan, Taurat Tuhan, maka kita pun diarahkan kepada hidup, menghindari hidup kita agar tidak bercela. Sebab orang yang hidupnya tidak bercela, dia akan berbahagia dikatakan di sini. Kenapa bisa menjadi berbahagia? Karena orang yang hidupnya tidak bercela, dia memiliki hidup yang tidak pernah khawatir, tidak memiliki ketakutan, karena dia berjalan menurut Taurat Tuhan. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Firman Tuhan merupakan patron hidup. Berbagai hal di dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup kita. Di mana kita bekerja, firman Tuhan yang mengingatkan kita. Jika contohnya kita bekerja di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan, firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu bersikap jujur, tidak mengambil yang bukan milik kita, dan juga menjaga loyalitas kita di tempat kita bekerja. Ini semua merupakan arahan dari firman Tuhan yang memperingatkan kita. Sehingga dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, pada saat itu haruslah kita juga melihat dan mencari kuasa Tuhan di sekeliling kita. Sehingga ketetapan-ketetapan yang ada itu mengajar kita untuk selalu menjaga hidup kita di dalam Taurat Tuhan. Sehingga kalaupun mungkin kita tidak melihat secara langsung bagaimana Tuhan secara fisik, bagaimana mungkin kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita jangan sampai pernah meninggalkan peringatannya. Ibu bapak saudara-saudari, kalau kita boleh melihat analogi lampu merah di jalan raya, kita seringkali melihat walaupun ada lampu merah, ketika pada saat itu sedang menyala lampu merah, seringkali kalau kita saksikan, walaupun dia lampu merah, tapi karena di sana tidak ada polisi yang menjaga atau petugas yang menjaga, maka seringkali para pengendara menyerobot. Inilah yang membuat seringkali terjadinya kecelakaan. Tetapi kalau seandainya di sana ada petugas ataupun ada polisi, maka tidak ada yang berani untuk menerobos. Ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita seringkali. Kita tahu aturan, kita tahu hukum Tuhan,
Tetapi karena kita melihat tidak ada yang akan memberikan sanksi secara langsung, tidak ada yang menjaga, kita boleh, nggak ada yang tahu kok nanti dan lain sebagainya. Maka seringkali kita menerobos perintah Tuhan dan akhirnya kita melanggarnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berbahagia dikatakan orang-orang yang memegang peringatan-peringatan, yang mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Lalu dilanjutkan di ayat yang ketiga dikatakan, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Dunia ini membuat kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kebaikan dan kejahatan. Kebaikan datang silih berganti, kejahatan juga demikian. Kita yang memilih mana yang akan kita ikuti, apakah kebaikan ataupun kejahatan. Tetapi jelas dikatakan barang siapa yang mengikuti peringatan firman Tuhan, maka dia akan mampu untuk menjauhkan hidupnya dari kejahatan. Dia akan tahu jalan mana yang ditunjukkan Tuhan yang harus dia ikuti. Walaupun mungkin jalan itu harus panjang, berliku, ataupun mungkin berkerikil, tanjakan dan lain sebagainya, tetapi jika itu adalah jalan Tuhan yang dia berikan kepada kita, maka kita harus selalu mengikutinya. Sebab Tuhan akan menunjukkan ketika kita melewati jalan yang dia telah arahkan, dia akan selalu menyertai kita. Jadi yakinlah ibu bapak saudara-saudariku, terkadang kita yang tidak pernah sabar menantikan kasih, kuasa dan berkat Tuhan. Ingatlah kalau tangan Tuhan tak kurang panjang untuk memberkati dan memelihara umatnya. Oleh karena itu, jikalaupun mungkin dengan hidup jujur, dengan melakukan kebaikan, kita merasa kalau kita semakin susah, tapi sesungguhnya jiwa kita lebih aman tentram ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika kita melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, pada saat itu kita tidak akan tenang, karena kita merasa senantiasa tidak nyaman dengan apa yang kita dapatkan. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa hidupnya tidak bercela, mengikuti peringatan Tuhan dan juga menjauhkan hidupnya dari kejahatan. Yang berikut di ayat 4 dikatakan, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Bagaimana pemazmur menggambarkan kalau Tuhan telah memberikan arahan, memberikan titahnya agar senantiasa dapat dipegang oleh seluruh pengikut Tuhan. Dan inilah yang menjadi gambaran bagaimana pemazmur meyakini kalau Tuhan senantiasa memiliki kuasa dan juga memelihara kehidupan umatnya. Oleh sebab itu dia mengatakan, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Orang yang melakukan firman Tuhan, hukum Taurat Tuhan, tidak akan menanggung malu. Karena apa yang dia lakukan itu semuanya adalah seperti yang Tuhan inginkan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan kita berkat, maka pada saat itu Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan kepada kita pergumulan, pada saat itu juga Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. Bagaimana ketika kita bergumul, Tuhan memberikan ataupun meminta tanggung jawab iman kita, apakah kita tetap setia mengikuti ketetapan-ketetapannya. Ini menjadi alasan klasik di tengah-tengah kehidupan. Mungkin ibu bapak saudara-saudari seringkali melihat berita kriminal, apakah terjadinya pencurian, perampokan dan lain sebagainya, itu semuanya hanya karena semua beralaskan kebutuhan hidup. Apakah contohnya saya butuh uang untuk membeli susu anak-anak, saya butuh uang untuk begini dan segala macamnya. Seringkali pergumulan, kesulitan akhirnya membenarkan ataupun mengarahkan untuk melakukan kejahatan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan tidak akan
membiarkan umatnya menanggung malu. Kalaupun mungkin kita bergumul, kita memiliki kesulitan, yakinlah akan pertolongan Tuhan. Yakinlah untuk selalu melakukan apapun untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan pasti akan menolong, dan Tuhan juga pasti akan memberikan penyelamatan kepada setiap umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, jika ini semua bisa kita lakukan, bisa kita imani, maka benarlah yang dikatakan pemazmur di ayat 7. Ketika dia melihat bagaimana konsep hidup orang yang menuruti Taurat Tuhan, maka dia pun akan menyatakan imannya. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Bersyukur karena dia melihat kuasa Tuhan. Bersyukur karena dia melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Lalu inilah juga yang menjadi pegangan kita semua, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Di ayat 8 dikatakan, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Tuhanlah melalui firman-Nya yang menjadi pegangan hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berfokus kepada duniawi. Jangan pernah lebih berpengharapan atau lebih berpegangan terhadap duniawi. Tapi Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kita. Firman-Nya lah yang mengarahkan kita. Maka ketika kita menghidupi firman-Nya, hidup menurut firman Tuhan, maka kita pun akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ingatlah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan yang sejati itu bukanlah dengan harta, bukanlah dengan materi, namun kebahagiaan yang sejati ketika kita bisa hidup menjalani seluruh kehidupan kita ini dengan mengikuti ketetapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Apapun saat ini pergumulan ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, yakinlah ketika kita senantiasa menuruti firman Tuhan, hidup menurut ketetapannya, maka pergumulan kita itu akan mendatangkan sukacita. Jika pada saat ini ibu bapak saudara-saudariku sedang menanggung sakit yang diderita ataupun yang ibu bapak saudara-saudari sekalian alami, yakinlah sakitmu bukanlah hal yang bisa menjauhkanmu dari Tuhan. Tapi sakitmu itu justru menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan hadir di dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan menolongmu. Bagaimana banyak orang yang merawatmu. Bagaimana banyak orang yang memberikan kebaikannya kepadamu. Yakinlah banyak cara Tuhan untuk memberikan kekuatan kepadamu. Jika pada saat ini ibu bapak saudara-saudariku sedang merasakan sukacita karena berkat-berkat Tuhan yang kamu terima, ingatlah untuk selalu mengucap syukur dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadilah berkat dimanapun ibu bapak saudara-saudari berada. Inilah yang menjadi arahan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita diarahkan menjadi orang-orang yang menuruti Taurat Tuhan. Karena kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah kita menghidupi, menjalani firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, Tuhanlah kiranya yang menguatkan kita dan memberikan berkat-Nya bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami atas setiap penyataan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang mengarahkan kami untuk selalu meminta pertolongan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu menguatkan kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kami untuk berpegang teguh akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pegangan hidup kami yang mengarahkan kami untuk senantiasa mau mengucap syukur atas apapun yang kami miliki.
apa yang kami jalani, baik suka maupun duka. Engkau telah menyatakan kepada kami kalau Engkau akan selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada saat ini pun kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dimanapun para jemaat-Mu bekerja, baik di instansi pemerintahan, TNI, Polri, para pengusaha, karyawan swasta, baik juga para pedagang, begitu juga ya Bapa yang membawa kendaraan, terkhusus juga buat saudara-saudari kami yang pada saat ini berada jauh dari keluarganya karena posisi mereka yang sedang berlayar di laut. Tuhan memberkati mereka, menjagai mereka, dan melindungi mereka. Tuhan kiranya menambahkan berkat-berkat sukacita buat seluruh keluarga, agar mereka pun dapat senantiasa berpengharapan teguh hanya kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan, jikalau pada saat ini ada di antara para jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik itu kehidupan pribadi maupun keluarga, maupun di tengah-tengah pekerjaannya. Mari Tuhan bantu mereka, tolong mereka untuk dapat keluar dari segala pergumulan, dan Tuhan juga yang berikan berkat sukacita bagi mereka di dalam seluruh rancangan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, ke dalam tangan-Mu juga kami mau serahkan kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Berbelas kasihanlah Engkau ya Bapa kepada mereka, dan biarlah mujizat-Mu Tuhan nyatakan agar mereka pun dapat segera pulih, dapat Tuhan angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Allah Bapa Surgawi, kami juga mau bawakan ke dalam doa kami kepada para jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini memperingati hari kelahiran dan hari pernikahan mereka. Tuhan kiranya menambahkan panjang umur, menambahkan kesehatan, dan juga Tuhanlah yang selalu memberkati keluarga mereka. Berkatilah juga ya Tuhan gereja-Mu, berkati setiap program dan pelayanan, agar kiranya semuanya dapat diberlakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa kami, berkatilah juga bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, untuk senantiasa dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan para rakyatnya. Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah, dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pelayan yang melayani bertugas pada ibadah virtual ini, mengucapkan selamat hari Minggu buat Ibu Bapa, saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Salam sehat selalu. Shalom.